Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut pembahasan soal TKA. Hari ini kita bahas nomor 12 ya. Sebuah bingkai foto berukuran 40 cm dikali 60 cm akan dipasang sebuah foto dengan sisa bingkai bagian sisi kiri kanan dan atas foto 3 cm. Jika bingkai dan foto adalah separuh, maka sisa bingkai bagian bawah foto berukuran. Nah, Bapak sudah buatkan. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Tadi foto ukuran 40 kali 60, berarti lebarnya 40, panjangnya 60. Kemudian ada foto di bawahnya ini, kira-kira aja ya, kan kita nggak tahu bawahnya sampai berapa. Nah, di sini 3 cm yang sebelah kiri, sebelah atas 3 cm, sebelah kanan juga 3 cm. Yang kita cari adalah di sini. Berapa? Pertanyaannya kan, berapa sisa bingkai bagian bawah foto? Nah, ini berapa kita cari? Pertama, kita cari terlebih dahulu. Nah, ini kan yang diketahui dari gambar ini atau dari soal ini, lebar luar sama dengan 40 cm. Kemudian panjang luar ini artinya bingkai ya, 60 cm. Nah, setelah itu kita lihat sekarang ini lebarnya ini berapa? Berarti lebar dalam. Nah, kalau dari sisi ini sampai sisi ini 40 cm, dari sisi ini ke sini, ini kan nih, dari sisi ini ke sini 3 cm, ini juga 3 cm, artinya panjang ini adalah 40 dikurang 3 dikurang 3. Berarti lebar dalam 40 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 40 dikurang 6 sama dengan 34. Ini untuk lebar dalam. Kemudian kita lanjut untuk panjangnya. Panjangnya berapa ya? Nah, kan panjang luar itu sama dengan 60 cm ini ya, 60 cm. Kemudian panjang dalam sama dengan, nah, panjang luar kan dari sisi ini, dari titik ini ke sini 60 cm. Nah, panjang sini berapa? Panjangnya kan kita belum tahu nih. Panjangnya ini berarti 60 dikurang 3 cm dikurang lagi dengan yang kita ketahui atau X di sini. Berarti panjang dalam 60 dikurang 3 dikurang X. Nah, dikurang X gitu ya. Ini dalamnya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita ada yang namanya perbandingan. Kita pakai perbandingan. Nah, ini bisa sederhanakan dulu ya sebelum ke perbandingan. 60 kurang 3 itu 57, X-nya tetap ya dikurang X. Ini untuk panjang dalam. Nah, setelah ini berarti kita cari dong perbandingannya gimana? Lebar luar per lebar dalam, panjang luar per panjang dalam. Berarti di sini kita terus di sini ya. Jadi lebar luar per lebar dalam sama dengan panjang luar per panjang dalam. Nah, lebar luar berapa tadi? Lebar luar mana lebar luar? Lebar luar 40 cm ya. 40 cm per lebar dalam ada 34 sama dengan, nah, panjang luar tadi ada 60, kemudian panjang dalam ada 57 dikurang X. Kita kalikan silang. Oke, kita kali silang. Hal ini menjadi 40 dikali 57 dikurang X, atau dikurung sini boleh, sama dengan 60 dikali 34. Nah, maka 240 dikali 57 itu hasilnya 2280 dikurang 40 kali X, 40X sama dengan 60 dikali 34 itu hasilnya 2040. Nah, kita kan mau cari X-nya nih. Berarti di sini min 40X sama dengan 2040. Nah, kita lihat sekarang. Biar ini jadi 0, berarti ini harus diapakan? Harus dikurang. Maka di sini juga harus ditambah kurang 2280. Maka min 40X sama dengan negatif 240. Maka nilai X sama dengan
negatif 240 per negatif 40. X sama dengan 240 dibagi 40 adalah 6. Nah, berarti jawabannya adalah 6 cm. Yang ini dia. Selanjutnya nomor 13. Di sini yang diminta faktorisasi yang benar. Oke, dari persamaan kuadrat. Nah, caranya adalah ini kan kalau di persamaan kuadrat, koefisien ini artinya A, koefisien ini B, dan ini C atau konstanta. Ya, jadi kita lihat jika nih faktornya ini, yang angka ini dikalikan hasilnya C dan dijumlahkan hasilnya B atau koefisien dari X ini, maka dia benar. Kita lihat ya, yang nomor 1. 2 kali 2, 4. Benar ya. Sekarang kita tambah. 2 ditambah 2, 4. Oke, benar. Berarti ini benar. Cara mudahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita lihat 4 dikali min 3, hasilnya min 12. Ternyata di sini min 32. Ini pasti salah. Kemudian yang ini 7 dikali min 3, hasilnya min 21. Benar ya, min 21. Sekarang ditambah. Kalau ditambah hasilnya 4 berarti benar. 7 ditambah min 3 berarti tambah dikali kurang artinya kurang ya, berarti 7 kurang 3 hasilnya 4, berarti ini juga benar. Nah, yang ini 4 ini kan kurang nih, 4 dikali min 8, hasilnya min 32. Di sini 32, tapi di sini ada min. Ini hasilnya min 32, ini hasilnya positif, berarti ini salah. Maka faktorisasi yang benar adalah 1 dan 3. Nah, ini dia. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan untuk soal-soal TKA matematika. Sekarang kita lanjut nomor 14. Dalam sebuah lahan tempat parkir terdapat kendaraan mobil 4 roda dan kendaraan motor 2 roda berjumlah 45 buah serta jumlah roda yang dihitung berjumlah 144 roda. Jika harga parkir mobil 5.000 dan motor 3.000, maka jumlah pendapatan pada lahan parkir tersebut adalah oke. Berarti sekarang kita buat yang diketahui dulu. Yang diketahui apa di situ? Yang diketahui, misalkan kita ambil misal ya. Misal X sama dengan mobil, kemudian Y sama dengan motor, gitu ya. Kemudian jadi persamaannya tadi mobil ditambah motor itu jumlahnya ada 45, berarti kita dapat persamaan 1 X ditambah Y sama dengan 45. Kemudian ada mobil itu rodanya 4 ya tadi, berarti jumlah rodanya ini 4X ditambah 2Y sama dengan jumlah rodanya tadi ada berapa? 144. Nah, dari sini yang diketahui ya. Terus yang ditanya adalah, yang ditanya itu pendapatan jika parkir mobil 5.000 dan motor 3.000. Berarti 5.000X ditambah 3.000Y sama dengan berapa gitu. Oke, kita jawab. Dari persamaan yang kita dapatkan tadi, X ditambah Y sama dengan 45. Kemudian ada di sini 4X ditambah 2Y sama dengan 144. Nah, kita mau eliminasi. Pertama kita eliminasi yang mudah, yang mana? Yang Y kita lebih mudah ya. Berarti Y kali berapa supaya sama dia, berarti dikali 2 ya. Atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Berarti ini sama dengan X dikali 2, 2X, Y ditambah Y dikali 2, 2Y sama dengan 45 dikali 2, 90. Kemudian yang bawah 4X kali 1, kalau kali 1 kan sama aja berarti ya. 4X ditambah 2Y sama dengan 144. Kita angkat. Ini menjadi min 2X, ini menjadi negatif 54. Nah, berarti X sama dengan negatif 54 dibagi negatif 2. Jadi X sama dengan 54 bagi 2 itu hasilnya 27.
Nah, sekarang kita cari nilai Y. Bisa kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2. Lebih mudah ke persamaan 1 ya. Kita substitusikan berarti substitusi X sama dengan 27 ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 berapa di situ? Persamaan 1 X ditambah Y sama dengan 45. Berarti X-nya sudah ketemu 27 ya. Berarti 27 ditambah Y sama dengan 45. Nah, sekarang Y sama dengan 45. Biar ini jadi 0 berarti harus dikurang 27. Sisi kiri dikurang 27, sisi kanan kita harus dikurang 27. Berarti Y sama dengan 45 dikurang 27. 45 kurang 27. 15 kurang 7, 18. Ya, Y sama dengan 18. X-nya 27, Y-nya 18. X tadi mobil, Y motor. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya tadi, yang ditanya 5000 X ditambah 3000 Y. Berarti jadi 5000 X ditambah 3000 Y sama dengan 5000 X-nya diganti 27 ditambah 3000 Y-nya diganti 18. Nah, 5000 kali 27 itu 135.000 ditambah 3000 kali 18 54.000. Maka 135 ditambah 54 189.000. Coba kita lihat ada enggak 189. 189. Oh, ternyata jawabannya yang B, 189. Sekarang kita lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kerucut. Jika sebuah kerucut seperti pada gambar di samping ini ya, memiliki tinggi kerucut 12, berarti ini tingginya 12. Kemudian jari-jarinya 5 cm, berarti ini jari-jari 5 cm. Maka volume benda tersebut adalah volume benda. Jadi yang pertama kita ketahui dulu. Yang diketahui adalah tinggi kerucut 12 cm. Kemudian jari-jari kerucut itu jari-jarinya berapa tadi? 5 cm. Kemudian volume, yang ditanya volume kerucut, ditanya volume kerucut sama dengan Nah, jadi kalau soalnya seperti ini langsung jawab. Rumus dari volume kerucut berarti volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Nah, tadi kalau kita perhatikan di soal, ini kan option jawabannya itu pi-nya tidak dijabarkan. Berarti nanti pi-nya tidak perlu kita ganti ke 22/7 atau 3,14. Biarkan saja pi-nya. Maka kita masukkan V sama dengan 1/3. Pi-nya tetap aja, karena di option tetap pi tadi kan. R-nya 5, berarti dikali 5. Kuadrat itu artinya 5 kali 5 ya, 5 kuadrat dikali T. T-nya 12. Berarti V sama dengan, nah ini bisa kita sederhanakan ini. 12 dibagi 3, hasilnya ini jadi 4, ini jadi 1. Jadi di sini 1 kali pi tinggal pi, 5 kali 5 kali 4. 5 kali 5 25, 25 dikali 4 hasilnya 100. Maka 100 atau V sama volume sama dengan 100 pi. Coba kita lihat jawabannya ada tidak. Oke, ternyata jawabannya yang C, 100 pi. Selanjutnya nomor 16. Sebuah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurang 4. Nilai sumbu simetri pada fungsi tersebut adalah jadi kita punya fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurang 4. Kemudian yang ditanya sumbu simetri. Ingat, sumbu simetri dalam fungsi kuadrat itu dilambangkan dengan X sama dengan min B per 2A. Ini ya, ini rumus untuk mencari sumbu simetri pada fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita punya di sini Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurang 1. Atau ini
A, di sini koefisiennya A, ini B, ini C. Maka dari fungsi ini kita dapat diketahui bahwa A-nya sama dengan di sini kan, koefisien X ini 1, kemudian koefisien dari B ada 6, dan koefisien dari C ada min 4. Berarti untuk mencari sumbu simetri tinggal X sama dengan min B-nya. B-nya diganti 6 per 2 kali A-nya diganti 1. Berarti X sama dengan, atau sumbu simetri sama dengan min 2, 6 per 2. Maka X sama dengan min 3. Nah, kita cek ada tidak min 3 di jawabannya. Ternyata di jawabannya ada option A, min 3. Selanjutnya nomor 17, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada kerucut sama setengah bola. Jika sebuah kerucut dan setengah bola seperti pada gambar di samping memiliki tinggi kerucut. Oke, kita ketahui dulu ya. Diketahui tinggi kerucut. Oke, tinggi kerucutnya 8 cm. Kemudian jari-jari R sama dengan 6 cm. Volume bola tersebut yang ditanya, volume benda ya, ditanya volume benda. Oke, karena ada dua benda, berarti volume benda nanti volume benda sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola ya, SB, setengah bola. Oke, sekarang kita cari terlebih dahulu volume kerucut ya, volume kerucut sama dengan, nah, rumus dari volume kerucut adalah 1 per 3 pi R kuadrat T. Oke, kemudian kita masukkan 1 per 3, pi-nya tetap karena di sini pi ya, di sini pi-nya tidak dijabarkan, jadi pi-nya tetap 1 per 3 pi dikali R-nya 6 kuadrat berarti 6 kali 6 dikali T-nya 8. Ya, ini bisa kita sederhanakan, 6 bagi 3, maka ini hasilnya 2. Nah, di sini menjadi pi, 1 kali pi ya, 2 kali 6 kali 8. 2 kali 6 hasilnya 12, 12 dikali 8 itu hasilnya, kita cek dulu, 12 dikali 8, 2 kali 8 16, 1 8 9, 96. Ini hasilnya 96. Maka ini 96 pi untuk volume kerucut. 96 pi ya volume kerucut. Oke, sekarang sudah volume kerucut. Sekarang kita ke volume setengah bola. Volume setengah bola. Mendengar? Oke, bola itu rumusnya kan 4 per 3 pi R pangkat 3. Bola itu rumusnya 4 per 3 pi R pangkat 3. Berarti kalau setengah bola itu artinya 4 per 3 kali pi R pangkat 3 dikali setengah, karena setengah bola. Oke, kita masukkan 4 per 3 pi, kemudian R-nya berapa tadi? R-nya 6, karena 6 pangkat 3, maka 6-nya ada 3 kali, 6 kali 6 kali 6 boleh, atau 6 pangkat 3 juga boleh, dikali setengah. Nah, kita lanjutkan. Kita bisa sederhanakan. Nah, ini 4 dengan 2, ini sama-sama dibagi 2, ini hasilnya 2, ini hasilnya 1. Sekarang bisa kita sederhanakan lagi, 6 dengan 3, 6 dengan 3, 6 bagi 3, ini hasilnya 2. Maka tersisa di situ 2 kali pi, ini kan 2 kali pi kali 2 yang ini dikali 6 dikali 6 kali 1, nggak usah ditulis ya, sama dengan pi-nya kita taruh depan boleh, pi 2 kali 2 4 dikali 6 kali 6 36. Sekarang pi dikali 4 kali 36, 4 kali 36 itu hasilnya kita tulis, kita coba 36 kali 4. Nah, 36 kali 4 6 kali 4 24, 3 kali 4 12, berarti 144.
6 kali 4 hasilnya 144, atau jadi 144 pi. Ini volume setengah bola. Nah, tadi kan di soal, nah ini soalnya itu bola, setengah bola, dan volume kerucut ya, berarti ada dua. Maka volume benda sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola, sama dengan volume kerucut tadi ini 96 pi ditambah volume setengah bola 144 pi. Karena sama-sama pi, jadi koefisiennya bisa kita tambahkan. Berapa hasil dari 144 ditambah 96? 4 tambah 6 10, 1 tambah 4 5, 5 tambah 9 14, 1 tambah 2 240. Maka hasilnya 240 pi. Coba kita lihat, adakah 240 pi? Ya, sama semua. Hasilnya 240 pi. Selanjutnya nomor 18. Nah, 18 ini kita lihat di situ ada segitiga. Segitiga di sini ada sudut A, B, dan C. Sudut A 3x ditambah 6 derajat, sudut B 4x tambah 10 derajat, sudut C x ditambah 4 derajat. Oke, kita selesaikan. Pertama kita 18 ya. Ini ya. Oke. Nomor 18. Nah, yang diketahui sudut A sama dengan 3x ditambah 6 ya derajat, sudut B sama dengan 4x ditambah 10 derajat, sudut C sama dengan sudut B, betul ya, sudut A 3x tambah 6, ini 6 ya. Nah, B 4x tambah 10, betul. C x ditambah 4 derajat. Oke. Kemudian, oh ya ini, maka nilai x. Oke, nilai x yang dicari. Ditanya nilai x sama dengan titik-titik. Selesaikan kita ya, jawab. Dalam segitiga itu, jika sudutnya dijumlahkan semua, sudut A, sudut B, tambah sudut C, itu menghasilkan sudut 180 derajat. Maka sudut segitiga, sini ya, sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, jadi kita lihat, ini kan segitiga tuh, sudut segitiga kan sudut A tambah sudut B tambah sudut C gitu ya. Berarti sudut segitiga sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Maka sudut segitiga sama dengan, nah, sudut A-nya berapa? Sudut A-nya 3x ditambah 6, sudut B-nya 4x ditambah 10 ya. 4x tambah 10 ya, 4x tambah 10. Kemudian sudut C, sudut C nya berapa situ? Sudut C x ditambah 4 derajat. Oke, maka sudut segitiga sama dengan, nah kita ini kan masuk ke konsep aljabar. Nah, karena sama-sama variabel x, kita samakan yang sejenis atau dekatkan suku-suku sejenis. Ada 3x, 4x, sama x, kebetulan positif semua. Berarti di sini 3x yang ini ya, kemudian yang ini lagi tambah 4x, kemudian yang ini tambah x, kemudian koefisien konstantanya tambah 6 ditambah yang ini 10 ditambah 4. Berarti sudut segitiganya menjadi 3x tambah 4x tambah x, hasilnya 8x, ditambah 6 tambah 10 tambah 4, hasilnya 20. Nah, berarti sudut segitiga ini kan, sudut segitiga itu berapa? Sudut segitiga tadi ini ya 180 derajat, maka sudut 180 derajat sama dengan 8x ditambah 20 derajat, itu 8x derajat maksudnya gitu ya. Nah, sekarang kita pindahkan, kita pindah ya, jadi 8x biar enak ya, ditambah 20 sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan karena sama, 180 derajat itu sama dengan 8x ditambah 20, atau 8x tambah 20 itu sama dengan 180 derajat. Jadi bentuknya seperti ini, sama aja. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita cari x-nya, berarti 8x sama dengan 180, biar ini menjadi 0,
Kenapa 0? Karena kalau ditambah 8x hasilnya tetap 8x, maka ini harus 0. Nah, 20 itu biar 0 harus dikurang 20, maka di sini juga harus dikurang 20. Maka 8x sama dengan 160. Nah, sekarang x-nya ini biar jadi x saja, kan ada 8 nih, 8 kali x artinya kan, biar dia menjadi x saja, tidak ada nilainya kecuali 1, maka di sini harus 1. Karena 1 kali x hasilnya 1, maka di sini harus dibagi 8. Berarti x sama dengan 8 bagi 8 kan 1 kali x. Nah, di sini 160 bagi 8. Berarti x sama dengan 160 bagi 8. Berapa 160 bagi 8? Hasilnya 20. Ketemu nilai x sama dengan 20. Coba kita lihat adakah nilai x-nya 20. Oke, ternyata jawabannya yang B. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.